Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Khairul Anwar. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ditambah kesehatan, dan setiap hari selalu ditambah kesehatan oleh Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sekalian, Nabi pernah menyampaikan ketika kita tidak bisa kontrol diri. Kalau kita marah dalam keadaan berdiri, Nabi menyampaikan maka duduklah. Jika duduk masih dalam keadaan marah, maka Nabi menyampaikan berbaringlah atau dalam keadaan tiduran. Atau jika tidur masih dalam keadaan berbaring itu dalam keadaan marah, maka ambillah wudhu. Jika ambil wudhu masih marah, maka Nabi melanjutkan pembicaraannya, sholatlah. Jika sholat masih dalam keadaan marah, masih emosi kita agak tinggi, maka bacalah Al-Quran. Saudara-saudara yang saya hormati, ini satu bimbingan yang sangat luar biasa dari Rasulullah kepada kita, agar kita menjadi mawas diri, tidak mudah mengumbar amarah kepada siapapun dan dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada. Kita marah dalam keadaan berdiri, maka jangan diteruskan. Nabi menyampaikan duduklah. Dalam duduk kita tafakkur, kita muhasabah diri. Kenapa kita bisa marah? Kemudian kenapa orang itu membuat kita marah? Siapa sebenarnya yang salah? Apa kekurangan kita? Inilah bentuk muhasabah yang sebenarnya. Kemudian kalau masih tidak bisa karena emosi kita ini sangat tinggi, maka berbaringlah. Saya tahu secara pribadi jika benar-benar dalam keadaan emosi, kita tidak bisa tiduran. Maka tetap akan meledak-ledak nafsu dalam dada kita, nafsu ammarah kita yang seharusnya turun menjadi nafsu al-lawamah, tetap ammarah kita yang akan keluar. Maka tidak akan bisa berbaring dengan tenang. Pasti akan bolak-balik ke kanan dan ke kiri, dan seterusnya bisa jadi pikiran tanpa kalut. Maka di saat seperti inilah saudara-saudara, Nabi juga menyampaikan segeralah ambil wudhu. Karena dengan wudhu ini paling tidak akan membasahi anggota wudhu kita yang ada dalam tubuh kita. Pertama, air yang segar. Kemudian dari wudhu itu, man tawadda'a fa ahsana wudhu'ahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka di saat dosa-dosa kecil kita ini berguguran karena wudhu kita, karena tetesan air wudhu kita ke bumi yang mendoakan kita, malaikat mendoakan tetesan air wudhu kita yang jatuh dari muka kita, dari anggota tubuh kita, maka insya Allah amarah kita juga akan mulai mereda. Jika masih tetap tidak bisa mereda, maka sholatlah. Sholat apa saja, sholat sunnah mutlak, atau disuruh wudhu dulu, atau sholat apa saja yang jelas disuruh sholat oleh Nabi. Ketika kita sholat, maka satukan hati dan pikiran ketika Allahu Akbar. Tanamkan dalam hati dan pikiran kita Allah yang maha besar, Allah yang memberi masalah, Allah yang akan mengangkat masalah itu. Kemudian ketika kita ruku, subhana rabbil azimi wa bihamdi, kita seolah-olah ini ada di pertengahan sudah. Kemudian i'tidal lagi, kita berdiri, angkat lagi. Kemudian sujud, kita ada di tempat yang terpuruk, ada yang di bawah, tapi jangan berputus asa karena kita akan duduk. Kemudian kita berdiri lagi. Jadi disinilah kemudian ditutup dengan sholawat kepada Nabi dengan salat Ibrahimiyah, diakhiri dengan salam. Insya Allah amarah kita sudah mulai mereda. Tapi kalau masih belum mereda betul, Nabi juga menyampaikan bacalah Al-Quran. Karena ketika kita baca Al-Quran, pada hakikatnya kita berbincang-bincang dengan Allah SWT. Resapi, usahakan baca Al-Quran bi aswatikum, dengan suara yang indah, dengan suara yang merdu, agar kenapa kolbu kita, hati kita ini diisi dengan Al-Quran, pikiran kita diisi dengan Al-Quran, yang nantinya khaddam di Al-Quran akan mampu mempengaruhi hidup kita menjadi yang lebih baik. Saudara-saudara yang saya hormati dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kultum kuliah 5 menit ini kulim ini
akan banyak manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi, dan ke depan kita bisa mengendalikan nafsu ammarah kita menjadi alwamah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.